Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Dr. Eng Nita Yuanita STMT, membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur R. Muslinang Mustopo MSIM PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati perwakilan Majelis Wali Amanat ITB, Ketua dan anggota Senat Akademik ITB, Ketua Forum Guru Besar ITB, yang saya hormati Rektor yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Multikampus, yang saya hormati para dekan, para Ketua Senat Fakultas, para guru besar, dan yang saya muliakan para undangan sekalian, keluarga, handai tolan, kolega, para dosen, dan seluruh yang hadir di Aula Barat pagi ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk menghantarkan, membacakan riwayat hidup salah satu guru besar terbaik di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Profesor Raden Muslinang Mustopo, dalam forum yang sangat terhormat ini. Orasi ilmiah Profesor Muslinang Mustopo akan berjudul tentang kerusakan untuk mencapai ketangguhan, strategi perancangan struktur tahan gempa. Profesor Muslinang Mustopo dilahirkan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1962 dan merupakan anggota dari kelompok keahlian rekayasa struktur di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Profesor Muslinang terhitung mulai tanggal 1 September 2024 menjadi guru besar dalam bidang struktur baja tahan gempa. Profesor Muslinang didampingi oleh istri tercinta Ibu Endang Sulistiorini dan dua orang anak, yaitu Wimanda Muslinang Mustopo dan Silviani Subari, dan yang kedua adalah Widianto Putra Mustopo dan Lena Joy Maksei, dan cucu beliau adalah Victoria Malenka Mustopo. Riwayat pendidikan Profesor Muslinang dihabiskan di Bandung sejak SD sampai dengan kuliah. Beliau lulus dari Sekolah Dasar Profesor Dr. Mustopo Bandung tahun 1973, kemudian di Sekolah Menengah Pertama Kristen 1 Reksa Bandung tahun 1976, kemudian lulus dari SMA Kristen Dago tahun 1980, dan menyelesaikan Sarjana Teknik Sipil di ITB tahun 1985. Selanjutnya Profesor Muslinang melanjutkan ke University of Wisconsin-Madison untuk mendapatkan gelar Master of Science in Engineering Mechanics. Kemudian dilanjutkan dengan meraih gelar Doctor of Philosophy di universitas yang sama, University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 1994. Pada layar adalah Prof. Muslinang pada saat meraih PhD di University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Riwayat kerja Profesor Muslinang memulai sebagai staf pengajar di Prodi Sarjana Teknik Sipil, Magister dan Doktor Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Kemudian dari 2001 sampai dengan 2003 itu adalah menjadi Project Officer pada ITB Development Project CBIC Loan IP 434. Kemudian tahun 2003 sampai dengan 2004 menjadi Kepala Unit Urusan Logistik di ITB. Tahun 2004 sebagai Asisten Direktur Perencanaan. Tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagai staf ahli Wakil Rektor bidang perencanaan. Tahun 2010 sebagai Wakil Dekan bidang akademik di FTSL. Kemudian 2011 sampai dengan 2016 menjadi Kepala Unit Implementasi Proyek Pengembangan ITB, JK. Dan tahun 2023 Ketua Kelompok Keahlian Rekayasa Struktur di FTSL ITB. Dan
dari 2023 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan LAPI ITB. Selanjutnya, riwayat keprofesian, beliau memegang sertifikasi dosen dari Departemen Pendidikan Nasional, juga memiliki sertifikasi kompetensi ahli teknik bangunan gedung, jenjang 9 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Riwayat keprofesian lainnya, tahun 2008 sampai dengan 2017, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI, kemudian 2012 sampai dengan 2013 sebagai Chairman of Planning Committee di Asian Civil Engineering Coordination Council, kemudian pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Desain pada Indonesian Society of Steel Construction atau ISSC, kemudian sekarang 2025 sampai sekarang menjadi Ketua Bidang Penelitian di ISSC. Kemudian beliau juga aktif sebagai anggota Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan Indonesia atau ARGI sampai dengan sekarang. Kemudian juga aktif di Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia atau HAKI dan juga di American Society of Steel Construction atau AISC. Untuk kegiatan penelitian, Prof. Muslinang melaksanakan berbagai penelitian, utamanya yang terkait dengan bidang rekayasa struktur bangunan dan struktur baja tahan gempa. Melalui berbagai skema riset, diantaranya adalah hibah riset unggulan terpadu, hibah riset unggulan ITB, hibah bersaing, hibah penelitian pasca sarjana atau URGE, kemudian Collaboration Research for Industry dari AUNSID.net, dan juga dalam hibah penelitian penugasan World Class Research. Kemudian untuk publikasi, Profesor Muslinang telah menghasilkan lebih dari 30 makalah dalam jurnal dan seminar internasional, juga 40 makalah dalam, 30 makalah dalam jurnal dan seminar internasional, dan lebih dari 40 makalah dalam jurnal nasional dan sejumlah laporan penelitian dan kajian. Kemudian beliau juga menulis buku yang berjudul Perencanaan Struktur Baja melalui penerbit ITB. Selanjutnya beliau juga memiliki paten, yaitu alat pelesap energi gempa uniaksial bersama Bapak Dr. Sindur P. Mangkusubroto tahun 2019, seperti yang ditampilkan di layar alat dari pelesap energi gempa uniaksial ini. Kemudian dalam kegiatan pembimbingan, Profesor Muslinang dalam kurun waktu 1998 sampai dengan sekarang telah menghasilkan lebih dari 70 mahasiswa program sarjana, 70 mahasiswa program magister, dan 7 mahasiswa program doktor. Profesor Muslinang juga aktif dalam berbagai jejaring kerjasama, baik di Indonesia maupun di dunia, di antaranya adalah Tokyo Institute of Technology, kemudian juga di Japan Society of Steel Construction, Korean Society of Steel Construction, kemudian di Japan Society of Isolation, Nippon Steel and Sumitomo Metal, kemudian Nippon Steel Engineering, dan industri konstruksi baja Indonesia. Kemudian penghargaan, beberapa penghargaan terkait Satya Lencana didapatkan oleh Profesor Muslinang, yaitu Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2005, Lencana Karya Satya 20 tahun 2012, Satya Lencana Karya Satya 30 tahun tahun 2018, kemudian penghargaan pengabdian 25 tahun ITB tahun 2012, dan baru saja tahun 2025 ini Profesor Muslinang mendapatkan penghargaan ITB bidang pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yang terakhir adalah hobi. Pak Muslinang ini menyanyi, dengan suara Pak Muslinang yang merdu, begitu nanti kita akan mendengarkan. Kemudian beliau juga menikmati musik yang saya dengar spektrumnya sangat luas, mulai dari klasik sampai dangdut begitu. Kemudian juga hobi pingpong dan nonton pertandingan olahraga.
Demikian saya sampaikan pengantar riwayat hidup Profesor Muslinang in harmonia Gracio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu. Berikutnya kami persilakan Profesor Insinyur R. Muslinang Mustopo, MSIM PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Almah ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kita memanjatkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan berkumpul pada siang hari ini, dan juga memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pidato orasi ilmiah saya. Pidato orasi ilmiah saya berjudul Kerusakan untuk Mencapai Ketangguhan. Nampaknya pernyataan yang tidak menyenangkan, tapi juga diharapkan bisa memberikan harapan. Ini adalah salah satu strategi perancangan struktur baja tahan gempa. Saya akan secara singkat menyampaikan beberapa topik bahasan tentang bahaya gempa, strategi perancangan, perancangan kerusakan, perancangan struktur baja tahan gempa, pengembangan lanjutnya, dan penutup. Bahaya gempa kita sudah tahu, saya tidak akan berpanjang lebar di sini, saya cuma memberikan contoh yang tidak heboh sekali, tapi ini menggambarkan ketiga bangunan ini sudah tidak berfungsi dan menjadi kerugian yang amat sangat. Dan catatan kejadian gempa di Indonesia menunjukkan sudah ribuan kali terjadi gempa yang cukup besar, yang memberikan dampak kerugian terutama nyawa dan kerugian sosial, harta benda, dan sebagainya. Dan ini disebabkan oleh posisi kita yang berada di pertemuan lempeng di bawah bumi kita yang selalu bergerak dan menimbulkan akibat yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan di atasnya. Bahaya gempa, ketika kita bicara bahaya gempa, maka kita akan bertanya berapa besar kekuatannya. Kita juga nggak tahu. Kapan akan terjadinya? Nggak tahu juga. Betapa sering akan terjadi, apalagi? Apakah di tempat ini? Kita juga belum tahu. Dan berapa kerusakan yang akan ditimbulkan? Kita juga tidak tahu. Berapa kerugian akan dialami? Kita juga tidak tahu. Tapi kita bersyukur sampai saat ini, kemajuan di bidang kegempaan telah berhasil menjawab sebagian dari pertanyaan-pertanyaan ini. Namun demikian, tetap ada satu pertanyaan yang belum bisa dijawab. Apakah betul perkiraan kita memang konservatif? Atau suatu saat ada gempa yang lebih besar dan perkiraan kita harus dievaluasi kembali. Bagaimana mencegah gempa? Tidak ada yang bisa mencegah, karena dia bergerak terus ya, pergerakan lempeng penyebab gempa. Apakah kita bisa mengatasinya? Ya, itu yang harus kita usahakan. Dan rumusan pembebanan akibat bahaya gempa terhadap struktur kemudian dirumuskan oleh para ahli, dan kita melihat ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Bagaimana letak geografis suatu titik itu terhadap letak sumber gempa yang memang cukup banyak di muka bumi ini. Kemudian bagaimana kondisi lapisan batuan yang bertumbuk tadi, dan bagaimana kondisi lapisan tanah di mana kita akan membangun bangunan kita. Dan saat ini teman-teman dari Pusat Studi Gempa Nasional, Kemenpu, ada Prof. Masyur, Prof. Wayan, Prof. Sri Widiantoro juga di sini terlibat, sudah berhasil menggambarkan paling tidak potensi bahaya gempa dan ukurannya secara relatif yang berdasarkan lokasi geografis. Kita lihat di sini semakin gelap dia, semakin tinggi intensitas kegempaannya. Dan juga telah berhasil para ilmuwan menggambarkan
bagaimana pengaruh goyangan di bawah terhadap struktur di atasnya. Dan ini bentuknya menggambarkan respon berbagai jenis struktur terhadap bahaya gempa yang sudah bisa dikuantifikasikan di lokasi tersebut. Lokasi tersebut dipengaruhi oleh letaknya sumber gempa dan kondisi tanah di bawahnya, dan setelah itu kondisi gempa tersebut akan direspons oleh struktur di atasnya. Tergantung jenis strukturnya apa, kita akan mendapatkan level respons yang berbeda. Dan juga dengan perbedaan jenis tanah di lokasi yang sama, maka respons strukturnya pun akan berbeda. Di sini tunjukkan dua tempat, Jakarta dan Padang. Garis merah itu untuk kondisi tanah yang relatif tidak bahaya, tanah keras, sedangkan yang merah adalah tanah yang lunak, yang memberikan potensi kegempaan yang lebih besar. Yang kedua, selain faktor eksternal adalah faktor internal. Kita akan melihat bagaimana respon struktur banyunan tahan gempa terhadap gempa yang tadi sudah dibahas. Nah, ini akan tergantung dari karakteristik struktur ya dalam respon gempa. Dalam hal ini kita melihat bagaimana frekuensi alami dari struktur tersebut. Struktur yang lebih tinggi cenderung mempunyai respons periode getar yang lebih panjang misalnya. Dan dari kurva tadi memberikan efek percepatan yang masuk ke dalam struktur tersebut menjadi lebih kecil. Kemudian ada efek redaman dari struktur yang kita ciptakan, itu juga akan memberikan gambaran bagaimana berapa besar beban gempa yang akan masuk ke dalam struktur kita. Kemudian yang ketiga adalah konsep keamanan. Sedikit non teknis, bahwa bangunan kita dengan bangunan yang sama, dengan data tanah yang sama, dengan jenis struktur yang sama, ketika kita merancangnya akan diberikan pembeda antara ketika bangunan tersebut digunakan, dimanfaatkan untuk fasilitas yang penting, misalnya untuk tidak boleh terganggu ketika ada evakuasi gempa, berarti dia harus super aman, lebih aman daripada bangunan yang sama, di tempat yang sama, kalau hanya untuk menjadi bangunan gudang misalnya. Ada faktor keamanan, faktor keutamaan yang kita berikan di sana. Selain itu juga ada faktor ketidakpastian, memang kita serba tidak pasti, yang perlu kita perhitungkan juga. Jadi ada tiga hal, faktor eksternal, faktor internal, dan juga konsep keamanan yang kita terapkan pada perancangan sirkuit tahan gempa. Sebagai contoh, ada kategori risiko 1, 2, 3, 4, jenis pemanfaatan bangunan kita seperti apa, maka kita akan memberikan faktor lebih dari 1, misalnya untuk kelompok 3 dan kelompok 4, 50%, 25% lebih besar beban gempa terhadap jenis-jenis bangunan, misalnya untuk sekolah 50% daripada gedung biasa. Bagaimana kita melakukan perancangan strategi kita ketika kita menghadapi gempa yang tidak jelas, tapi juga kita tidak ingin juga mempunyai bangunan yang super boros. Maka kita akan melihat perkembangannya, kita ikuti. Kita merancang struktur bangunan bukan hanya mengandalkan kekuatan struktur, tetapi yang terlebih adalah mengendalikan energi gempa yang masuk ke dalam struktur agar tidak menggagalkan struktur. Perbedaan ini sangat fundamental ketika kita tidak perlu berusaha menahan sebesar-besarnya gempa, tetapi yang perlu kita pertahankan adalah sebesar-besarnya energi yang merusak yang bisa kita kendalikan. Ini lebih penting, dan itulah yang mendasari filosofi perencanaan gempa saat ini, di samping beberapa filosofi lainnya. Apa yang dikendalikan? Energi. Pertama, pengendalian energi dilakukan misalnya dengan sebelum mengganggu bangunan di atas, kita kendalikan dulu di bawah. Energi kita amankan dulu dengan bentuk base isolator, sehingga gangguan terhadap bangunan di atasnya menjadi minimal. Yang kedua, kalaupun sudah naik ke atas, getarannya kita kendalikan. Kita berikan redaman, supaya getaran tidak terlalu besar. Yang ketiga, kalau sudah terjadi kelelehan, mari kita kendalikan. Nah, ini yang akan kita bahas dalam orasi ilmiah kali ini, yang menjadi juga bahan dasar perancangan sirkuit tahan gempa majority saat ini. Pengendalian kelelehan. Kita akan berhadapan dengan kondisi material ataupun struktur yang sudah melewati batas kelelehannya.
Izinkan saya untuk memberikan bayangan apa yang dimaksud dengan daktilitas. Mohon maaf apabila ini tidak berkenan pada Bapak dan Ibu. Kita ada melihat 2 batang sama panjang. Saya berusaha mematahkan dia dengan kekuatan tertentu, patah. Saya melakukan hal yang sama untuk badan kedua. Tidak patah-patah. Tapi usaha yang saya lakukan untuk mematahkan yang pertama cukup besar, lalu patah. Sedangkan yang kedua nggak patah-patah, bandel dia. Saya sampai kehabisan energi untuk melakukan pematahan ini. Tetap dia tidak patah. Nah, itu yang akan kita manfaatkan untuk merancang struktur bangunan tahan gempa. Jadi daktilitas adalah kemampuan suatu material ataupun elemen struktur ataupun struktur untuk mengalami deformasi inelastik yang cukup besar. Tadi sudah kita lihat, ini luar biasa besar, bendingnya sampai seperti ini. Tetapi tidak putus. Tanpa mengalami pengurangan kekuatan yang berarti, dia masih lumayan lah memikul beban. Nah, dari material baja kita mengenal ada beberapa jenis. Yang kita harapkan ductile adalah yang di bawah, 2. Setelah dia leleh, dia terus bisa memanjang atau membending, tapi tidak putus-putus. Sedangkan yang pertama dengan kekuatan yang cukup tinggi, penurunannya terjadi cukup drastis. Kita tidak menghendaki penggunaan material yang getas seperti yang pertama. Dalam urusan energi, kita akan melihat bahwa yang diarsir ini adalah besaran energinya. Berarti semakin panjang dia, kita akan menghadapi luas yang sebesar-besarnya dibandingkan dengan tinggi tapi pendek. Nah, kemampuan menyerap energi yang dimiliki oleh material seperti inilah yang akan kita andalkan dalam mendesain struktur baja kita. Demikian pula untuk beton. Beton mengandalkan tulangan baja di dalam beton yang berdeformasi seperti tadi. Sebagai gambaran, kalau tadi saya membandingkan, kali ini kita tarik, yang pertama itu yang getas, yang kedua yang warna merah adalah yang ductile. Nah, yang kita harapkan adalah kemampuan dia untuk bergerak bolak-balik tanpa putus, sehingga kurvanya bolak-balik. Seberapa besar energi yang diserap ketika terjadinya gempa bolak-balik, digambarkan oleh berapa luasan yang telah dibentuk oleh sekian banyak putaran tadi. Semakin dia bandel, semakin banyak dia menyerap energi di gempa tanpa keruntuhan. Itu yang akan kita cari. Jadi kita mulai membayangkan kerusakan yang kita bayangkan sebenarnya bukan yang seperti ini, tapi kerusakan yang seperti ini. Kita akan andalkan untuk menghasilkan struktur baja tahan gempa. Nah, struktur yang ductile, kalau tadi adalah batang, struktur yang ductile pun demikian. Kita mengharapkan bangunan kita begini tanpa putus, tanpa hancur. Bagaimana melakukannya, itulah tugas kita. Nah, dengan kemampuan dia menyerap energi, maka konsep kita menghadapi bangunan dengan ketinggian, besar gaya tertentu, kita bisa punya kepercayaan. Oke deh, kita turunkan saja level bebannya, kita desain dengan elemen-elemen yang cepat leleh, tetapi bandel, tetapi panjang. Sehingga kita menurunkan level kekuatan yang diperlukan jadi sangat rendah, bahkan harus leleh, supaya terjadi penyerapan energi. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Dan ini digambarkan dengan mengurangi besaran kebutuhan gaya yang dipikul oleh gempa R kali. Dan R itu bisa berkisar antara sampai dengan 8 kali. Jadi beban itu diturunkan 8 kali lebih rendah, supaya menghasilkan elemen yang cukup lemah, tapi ductile. Nah, dengan demikian, respons tadi kita akan turunkan R kali. Sehingga untuk jenis struktur apapun kita akan mengalami atau mendapatkan gambaran berapa level beban gempa rencana yang akan diterapkan. Di sini disebutkan ada beberapa angka yang berbeda, itu menggambarkan kemampuan struktur yang berbeda untuk berperilaku seperti yang kita harapkan tadi. Ada yang aneh? Mari kita bayangkan, walaupun besar gempa rencana sudah memperhitungkan berbagai kondisi sumber gempa dan perambatan gempa, hasil studi yang luar biasa sampai saat ini, masih tetap ada ketidakpastian, yaitu kemungkinan ada datangnya gempa dengan magnitude yang jauh lebih besar daripada yang diperhitungkan. Jadi kita membayangkan peta gempa itu harus lebih tinggi lagi. Tapi herannya,
kok bebannya tidak dinaikkan, malah direduksi. Ada sesuatu yang tidak ngepas kayaknya. Kita menghadapi ketidakpastian, harusnya kita berikan value yang lebih tinggi, kita malah turunkan. Nah, kita akan dapat jawabannya ketika kita mengandalkan memang material tersebut, memang struktur tersebut harus leleh, harus rusak. Rusak seperti apa? Seperti ini, tetapi bukan yang pertama tadi. Struktur akan dirancang dengan beban tereduksi hingga 8 kali lebih kecil agar mengalami kerusakan. Agar, berarti direncanakan. Leleh pada elemen yang kita sebut sikring. Tidak semua elemen kita biarkan leleh, hanya elemen tertentu. Pada saat menerima gempa dengan energi besar selama pembebanan. Siapa yang menentukan elemen tersebut? Itulah tugas dari structural engineer. Nah, tetapi struktur tetap tidak boleh mengalami penurunan kekuatan yang signifikan. Boleh terjadi leleh di mana-mana, tapi tidak boleh kekuatan keseluruhannya turun. Ini menjadi tugas yang penting buat structural engineer. Bisa turun kekuatan akibat tekuk misalnya, atau ada sambungan yang gagal. Sehingga kejadian tadi, walaupun dia seperti ini, tapi kalau sambungannya jebol, ya berantakan juga. Karena itu kita perlu merancang elemen dan detailing dengan baik. Detailing sangat penting dalam perencanaan struktur tahan gempa. Bukan hanya menghitung berapa besar ukuran elemennya, tapi sambungannya. Itu sangat penting, terutama di baja. Ini sebagai gambaran, kalau kita mempunyai detail yang cukup ketat, kita bisa mengklaim bangunan kita boleh didesain dengan beban yang rendah. Otherwise, tidak boleh. Nah, bagaimana kita melakukan perancangan kerusakan untuk mencapai ketangguhan? Kita melihat ada dua hal. Pertama, perancangan duktilitas. Elemen sikring yang kita desain satu persatu itu harus tidak boleh rusak, tapi efektif dan stabil untuk mendisuasi energi. Yang kedua, kita juga akan merancang elemen-elemen yang tidak boleh leleh, misalnya kolom nggak boleh hancur, sekuat mungkin, sehingga ketika dia gempa terjadi, biarkanlah yang sikring menyerap energi dengan bebas, dengan sebanyak-banyaknya, tapi dikawal oleh elemen-elemen yang sangat kuat. Nah, di sini secara singkat ada perancangan duktilitas untuk elemen sikring dan kapasitas untuk elemen non-sikring. Ada beberapa contoh untuk struktur tahan gempa. Yang berwarna biru adalah yang leleh. Kita biarkan jenis seperti ini atau seperti ini. Elemen yang biru yang kita sebut sebagai sikring untuk dia menyerap energi melalui goyangan bolak-balik. Angka kita berikan berbeda untuk menggambarkan efektivitas dari struktur tersebut. Misalnya struktur rangka penghitungan momen. Kita akan melihat kurva yang lumayan gemuk tadi mencerminkan penyerapan energi yang sangat efektif di ujung-ujung balok. Misalnya seperti ini secara cepat. Kalau masih bebannya kecil, nggak ada yang leleh. Begitu bebannya besar, terjadi leleh di ujung-ujung. Dan itu memberikan luasan baru. Semakin dia luas, semakin banyak tapi tidak rubuh, maka itulah energi yang berhasil kita tangkap, berhasil kita amankan dari bahaya gempa. Tapi bagaimana kalau kita gunakan, kalau menghadapi beban yang lebih tinggi lagi, maka mungkin kita melakukannya kolomnya besar-besar. Mungkin tidak perlu demikian, menjadi boros ya. Maka upaya lain adalah tetap memaksakan supaya baloknya leleh. Berikutnya struktur yang lain seperti ini, yang merah adalah yang leleh, digoyang, dan terjadilah penyerapan energi seluas yang berhasil kita tangkap. Atau struktur lainnya. Yang ini, elemen yang di atas itu link, digoyang. Sementara itu kita perhatikan yang warna abu-abu tetap lurus, tidak bengkok, tidak melakukan sampai leleh. Hanya yang merah saja, atau yang lain. Yang ini menarik, karena batang-batang tersebut hanya leleh, tapi tidak menekuk. Karena ditutup selongsong. Yang satu tekan, yang satu tarik. Tidak ada yang menekuk seperti yang dua gambar sebelumnya. Atau yang seperti ini, yang menekuk adalah dindingnya. Dinding plat baja yang mungkin cuma 1 cm dipaksa menekuk. Apakah itu gagal? Ternyata tidak. Timbullah daerah-daerah tarik setelah dia bertekuk. Dan itulah yang diandalkan untuk menarik ulur untuk kondisi plat yang sangat ductile, tidak terjadi kerusakan fatal, hanya begitu saja bergelombang, tapi sementara itu yang kita cari adalah luasan penyerapan energinya.
Seluruh elemen dan sistem sambungan pada struktur harus membuktikan terbentuknya kurva histeresis yang gemuk. Jadi yang kita harapkan dari desain struktur baja tahan gempa kita, baik di elemen struktur secara sistem maupun terutama di sambungannya. Kita mengharapkan kerusakan boleh, tapi harus stabil. Nah, apa yang dilakukan di sini ada beberapa persyaratannya, tidak boleh sembarangan. Spesifikasi baja harus ditentukan, tidak boleh yang getas, harus yang ductile. Kemudian tidak boleh terjadi tekuk-tekuk seperti ini. Kita akan batasi ukuran kelangsingannya, lebar penampang dibagi ketebalannya. Tidak boleh terlangsing. Kalau langsing terjadi seperti ini, tidak mampu dia bertahan, langsung drop. Itu bukan yang kita cari. Berikutnya, kuat lebih. Ternyata material kita mempunyai kuat lebih. Diklaim kekuatan lelehnya 250, padahal setelah ditarik harusnya lebih. Nah, perhitungan itu akan kita perhitungkan untuk memperhitungkan elemen non-sekering. Bahwa non-sekering didesain lebih besar daripada kekuatan sekeringnya. Bukan berdasarkan beban gempa langsung terhadap bangunan kita. Ada juga kuat lebih struktur, seperti yang tadi ketika satu yang warna merah terjadi, didorong lagi, bukan flat, tapi malah naik. Karena ada kekuatan lebih yang dimobilisasikan ketika merah terjadi. Dan seterusnya sehingga terjadi kuat lebih. Tidak flat datar. Dan kita bayangkan kalau makin tinggi dan makin mutar, betapa besar energi yang akan kita harapkan terjadi untuk menghadapi bahaya gempa kita. Ini tidak kita harapkan karena gagal. Ini juga kita tidak harapkan. Nah, kemudian saat ini sudah ditentukan jenis-jenis sambungan ini saja yang boleh. Hasil penelitian. Atau lakukan sendiri dan buktikan. Dan inilah perancangan berdasarkan kerusakan. Saya tidak baca secara detail, tapi mudah-mudahan mendapatkan gambaran. Dan untuk pengembangan lanjut, kami di KKRK terus selama beberapa tahun terakhir telah mengembangkan struktur yang tangguh terhadap bahaya gempa. Ini tendensi atau tren perencanaan tahan gempa saat ini. Bukan hanya kuat, bukan hanya tahan, tapi tangguh. Karena bahaya gempanya terlalu banyak, terlalu sering. Karena itu kita akan rancang elemen sekering yang dapat dengan mudah diganti. Biarkan yang warna-warna merah tadi gampang digantikan yang baru, daripada seluruhnya diganti. Misalnya seperti ini, kita akan mengganti bagian ini saja, kemudian kita lakukan goyangan, dan terjadi hal-hal seperti ini. Cukup gemuk. Ini juga untuk wall, cukup gemuk, cukup berhasil, inilah yang dikorbankan. Inilah elemen sekeringnya. Sementara yang lain tidak. Dan ketika kita lepas, kita sambung yang baru, karena kiri kanan masih tidak rusak, yang baru dengan mudah dimasukkan. Dan juga yang tadi, ini juga jenis, dan saat ini selain elemen tadi, kita juga sedang mengembangkan sambungan seismik. Kali ini sambungannya yang diganti, sambungannya yang boleh rusak. Mahasiswa S3 kami sedang menyelesaikan ini, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini eksperimen selesai, analisis numeriknya cukup menjanjikan, mudah-mudahan berhasil dengan sukses. Ini sebagai penutup, saya kira yang terakhir adalah kita memerlukan kerjasama antara kami dengan pelaku industri konstruksi baja, karena pendekatan kerusakan menuju ketahanan ini memang relatif bisa dilakukan di Indonesia dengan biaya yang relatif lebih murah. Tadi ada dua pendekatan lain dengan base accelerator, masih relatif mahal, tapi suatu saat saya yakin itu juga bisa diaplikasikan dengan mudah di Indonesia. Nah, sekali ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Syukur pada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah menyertai perjalanan hidup saya, memberikan kepercayaan sebagai guru besar ITB. Saya memberikan penghargaan tinggi kepada pimpinan ITB, Senat Akademik, terutama Forum Guru Besar juga yang telah memberikan waktu pada saya pada siang hari ini, Dekanat Senat FTSL, dan juga khususnya pada almarhum Profesor Sahri Besari, dosen saya, pembimbing tugas akhir saya di jurusan Teknik Sipil, dan senior sejawat dosen saya yang membina saya, memberi kepercayaan pada saya juga untuk membimbing mahasiswa terakhirnya di program magister bersama saya beberapa tahun yang lalu, dan yang hingga akhir hayatnya beliau selalu tidak pernah berhenti memberi inspirasi, semangat, dan dorongan yang tulus kepada saya. Juga pada Pak almarhum Pak Sastro Winarso yang mengirimkan saya dalam studi lanjut melalui program Interunity Center. Dan saya sampaikan terima kasih kepada para guru besar yang memberikan rekomendasi. Saya sebut cepat saja, terima kasih Pak Widi juga hadir di sini, Pak Adang, Pak Indrajati, Pak Masyur, Pak Wayan, Pak Iswandi, Pak Sri Widiantoro, Pak Bambang Suratmono, Pak Wiryanto Deobroto, juga Prof. Kasai,
dan juga Pak Davi, saya lihat ada di sini. Terima kasih Pak Davi. Dan juga tim dari FTSL, ITB, dan Kemendik. Saya juga pada kolega KKR Struktur, saya tidak sempat menyebutkan satu persatu, tapi saya sangat berbahagia guru saya juga hadir di sini, Pak Adi Subagio. Terima kasih Pak Agio, Pak hadir bersama kami, dan senior-senior kami di KK Rekayasa Struktur. Mohon maaf dengan waktu yang terbatas saya tidak sempat membacakannya. Kemudian juga sahabat perjuangan Pak Bimo, dan juga Pak Ade, Pak Dance, Pak Lili Eko, Pak Wahyudi, dan Pak Bu Harkunti Pertiwi, dan juga rekan di FTSL, di PRI, juga para teknisi dan asisten yang membantu saya selama kegiatan penelitian ini. Juga pada teman-teman interaksi keprofesian saya dari Rekayasa Struktur, pada Pak Benyamin, Pak Davi, Pak Budi, Pak Anin, dan sebagainya, dan lain-lain, maaf, dan juga teman-teman pengurus Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Indonesian Society of Civil Construction, dan Asosiasi Ahli Rekayasa Kegempaan. Secara khusus juga pada rekan kerja saya di Yayasan LAPI, saya ada apresiasi pada Pak Pembina, pengawas dan pengurus, para Pak karyawan, dan juga para reviewer pendidikan tinggi DMTG, dan juga keluarga besar Yayasan Pendidikan TK SD Profesor Tulopo di Bandung. Juga kepada guru saya di SD, terima kasih, di sini hadir guru saya SD, Ibu Tuti Parikesit, terima kasih Ibu, berkenan hadir. Kemudian guru-guru saya di SMPK Baureksa, Smakdago, dan para dosen saya di Sipil, juga para dosen academic advisor saya di University of Wisconsin Madison, Profesor Robert Davis Cook. Juga teman-teman saya di SD, SMP, dan juga para sobat Sipil 80, terima kasih yang bisa bergabung walaupun terbatas dengan jumlah yang terbatas undangan saat ini. Juga teman-teman ITB 80 di Komisi Remaja, Pemuda, Komisi Kesenian Keke Juanda, Maulana Yusuf, dan teman-teman yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Apa yang telah saya capai saat ini adalah buah cinta kasih dan keteladanan kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, almarhum Profesor Mustopo dan almarhum Lailah Mustopo. Terima kasih saya juga ucapkan kepada kakak, adik, dan ipar, Muslih Mustopo, Musliati Mustopo, Musliani Mustopo, Musliah Mustopo, Muslianto Mustopo, dan juga Wawa, Benyamin Handali, Wawan Gustiawan, Sutirto, Mira, juga almarhum Pak Minto Aji, Mbak Endang, almarhum Andreas, Mbak Nuning, Mas David, Mbak Kesi, dan juga Mas Dono, atas kasih sayang dan dukungan kepada saya dan keluarga saya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas sosok yang paling berjasa dalam keberadaan saya saat ini, istri saya tercinta, Endang Sulistiorini, yang menemani saya dengan setia dalam perjuangan kehidupan saya, dan juga berterima kasih pada kedua anak saya dan istrinya, Imanda, Silvi, Widi, Lena, dan juga cucu Malen, juga kepada keluarga besan almarhum Subari, Ibu Sutrisna, juga keluarga Erik dan Krisi Meksi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberkati Bapak dan Ibu sekalian. In harmonia progressio. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 21 Juni 2025, Profesor R. Muslinang Mustopo. Terima kasih.